Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat RBE. Ketemu lagi dengan channel yang berisi tentang ilmu ekonomi. Ayo belajar ilmu ekonomi. Materi kali ini tentang sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem perekonomian yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah pusat, tetapi masyarakat masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonomi yang dijalankan. Dalam sistem ini, pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi, atau bisa dikatakan sebagai sistem ekonomi campuran ini adalah merupakan gabungan dari sistem ekonomi komando dengan sistem ekonomi liberal. Dalam sistem ekonomi campuran ini, masyarakat memang diberi kebebasan dalam kegiatan ekonominya, namun masih pada batas tertentu. Pemerintah tetap melakukan kendali dan campur tangan agar perekonomian tidak lepas kendali sama sekali dan tidak hanya menguntungkan pemilik modal besar. Memang benar, tujuan dari adanya sistem ekonomi campuran ini agar terhindar dari dampak negatif dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama, pemerintah dan masyarakat melakukan kegiatan perekonomian. Yang kedua, tatanan ekonomi merupakan mekanisme pasar, namun masih terdapat campur tangan dari pemerintah pusat. Ciri yang ketiga, terjadi persaingan dalam perekonomian, namun pemerintah tetap melakukan pengawasan terhadap perekonomian tersebut. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah memiliki beberapa peran terhadap suatu negara. Yang pertama, pemerintah melakukan kegiatan ekonomi secara langsung, seperti mendirikan perusahaan milik negara dengan tujuan utama memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat dan menambah pendapatan negara. Peran yang kedua, pemerintah membuat aturan-aturan untuk mengendalikan kegiatan ekonomi masyarakat. Peran yang ketiga, pemerintah melakukan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan mengatur keuangan negara, khususnya di bidang pajak dan APBN. Sedangkan kebijakan moneter
adalah kebijakan untuk mengatur keuangan dan perkreditan yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral. Ada beberapa kelebihan dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama, sistem ini menjamin kestabilan ekonomi. Yang kedua, pemerintah dapat lebih fokus untuk menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa kita sebut UMKM. Kelebihan yang ketiga, terdapat kebebasan berusaha sehingga masyarakat mampu mendorong kreativitas dan inisiatif. Kelebihan yang keempat, terdapat pengakuan atas hak milik seseorang terhadap sumber produksi meskipun ada pembatasannya. Kelemahan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan masyarakat. Kelemahan yang kedua, terdapat kesulitan untuk menentukan batas sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan masyarakat.